Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sugeng Joniarto, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan lembar kerja yang membahas tentang analisa kaitan dengan pengambilan keputusan, di mana bahwa dalam lembar kerja ini saya akan mengambil beberapa langkah ketika untuk menganalisis dari 9 langkah pengambilan keputusan yang dituangkan dalam materi. Salah satunya adalah kasus siswa ketika berada di ruang perpustakaan dengan karakter beberapa siswa yang ada di dalamnya yang bisa dialihkan atau bisa dibahas dalam penyelesaian atau permasalahan tersebut, dan nanti kita dituntut untuk mampu atau dapat menyelesaikan problem-problem atau permasalahan-permasalahan itu. Salah satunya akan saya sampaikan, diantaranya adalah langkah pertama yang berkaitan dengan salah satu pertanyaan, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan di dalam kasus 4 itu. Nah, di dalam proses nilai-nilai di dalam kasus itu, kita memahami bahwa nilai-nilai yang sangat bertentangan ini memang merupakan peristiwa yang terjadi pada kasus siswa itu, di mana bahwa siswa di sana memiliki dilema, memiliki problem, baik itu secara pribadi maupun secara masyarakat atau secara sosial. Oleh karena itu, ini termasuk antara pembahasan dari nilai-nilai kejujuran yang memang di sana muncul atau diterapkan atau tidak dipergunakannya atau tidak dilakukannya nilai-nilai tersebut. Di samping itu, selain nilai-nilai kejujuran, di sana juga muncul nilai-nilai keselamatan, bahwa salah satu nilai keselamatan di sana karena memang kasus anak tersebut yang memungkinkan dia melakukan atau istilahnya mengorbankan dirinya, ya, karena hal ini yang berkaitan dengan kebutuhan dan lain sebagainya yang di sana dikatakan di dalam masalah keselamatan. Yang ketiga, ada nilai kebebasan juga di sana. Karena kenapa seperti itu? Suasana yang memang sepi pada saat itu, dia memungkinkan untuk bisa berbuat apa yang dia inginkan. Itu salah satu kebebasan. Dan yang selanjutnya, nilai tanggung jawab. Nah, dengan adanya kebebasan tadi disinkronkan dengan nilai tanggung jawab, itu belum muncul pada karakter anak tersebut, yang akhirnya nanti nilai-nilai lain akan apa namanya itu relevan dalam kasus ini, sehingga memungkinkan adanya peristiwa yang dikasuskan dalam kasus 4 ini. Selanjutnya, langkah yang kedua diantaranya adalah siapa saja yang terlibat. Di dalam kasus itu, otomatis keterlibatan adalah orang-orang yang ada di sekitar atau dalam situasi pada saat itu, di mana bahwa individu atau kelompok yang terkait di dalamnya itu salah satunya ya petugas atau pimpinan itu sendiri, staf yang ada di ruangan tersebut misalnya, atau masyarakat yang memang bisa untuk diajak menyampaikan pendapatnya dengan karakter anak di dalam kasus yang 4 ini. Selanjutnya, fakta yang ketiga
Atau langkah yang ketiga yaitu fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4. Ini fakta-fakta yang relevan dalam situasi kasus 4 ini ya salah satunya adalah data dan informasi. Data dan informasi atau keadaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut, dan kita harus bisa menyimpulkan ketika data menyatakan seperti ini, hasil dari informasi menyatakan seperti ini, nanti kita gabung yang mengakibatkan kita bisa memutuskan salah satu kesimpulannya. Itu selanjutnya langkah yang 4, pengujian benar atau salah, yang mana bisa dilakukan. Pengujian yang benar atau salah ini yang bisa dilakukan termasuk ya tadi menganalisa fakta-fakta yang ada, informasi-informasi yang tadi itu kita analisa supaya bisa mempertimbangkan adaptasi dari beberapa pendapat atau menyinkronkan persamaan pendapat dari tiap-tiap yang berkepentingan, salah satunya misalnya temannya yang salah satunya melihat di sana, juga kita menggunakan logika dan penalaran yang baik. Ini salah satunya juga. Nah, selanjutnya langkah yang kelima berkaitan dengan pernyataan ini, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Nah, ketika paradigma benar lawan benar ini, pengujian paradigma ini yang bisa dilakukan termasuk mempertimbangkan karakter, mempertimbangkan perspektif ya, menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap pilihan, setiap opsi. Oleh karena itu kita dapat menggunakan perangkat pola pikir yang atau menggunakan kerangka berpikir kita yang sistematis untuk menanggulangi atau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu prinsip resolusi, yang mana yang bisa dilakukan. Dalam prinsip resolusi ini yang dapat kita lakukan diantaranya adalah yang berkaitan dengan masalah prinsip pada keadilan, prinsip keadilan, prinsip keselamatan, dan prinsip lainnya yang berkesinambungan atau yang relevan berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut di dalam kasus 4. Jadi dalam arti hal ini juga kita harus tetap mempertimbangkan yang berkaitan dengan hukum itu, pertimbangan praduga tak bersalah itu salah satunya untuk menyimpulkan atau mengumpulkan data-data supaya dalam permasalahan ini kita dapat mengambil kesimpulan dengan baik. Selanjutnya langkah yang ketujuh, apakah ada opsi lain yang lebih kreatif, adil, bijak yang bisa dilakukan? Tentu jawabannya opsi lain yang lebih baik atau lebih kreatif serta adil dan bijaksana itu dilakukan mungkin termasuk mencari solusi yang inovatif, tentunya mempertimbangkan dari berbagai alternatif. Jangan satu kesimpulan kita simpulkan langsung, itu tidak benar. Hal ini harus tetap mempertimbangkan beberapa alternatif atau menggunakan pendekatan yang kolaboratif, persuasif, dan seterusnya. Hal ini juga bisa menyimpulkan kepada kita untuk bisa menyimpulkan dan mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya langkah yang ke-8, apa keputusan akhir? Tentunya yang dapat kita ambil sesuai dengan analisis dari kasus keempat itu. Keputusan akhir yang dapat kita ambil itu tergantung pada hasil dari analisa tadi. Jadi rencana analisa tadi dari awal hingga akhir kita dapat menganalisisnya dan mempertimbangkannya. Tetap pertimbangan itu yang dapat kita kumpulkan tadi berdasarkan analisa-analisa itu yang bisa memperkuat keputusan kita. Gitu. Oleh karena itu kita tidak bisa mengambil sesuatu hal yang hanya dari informasi A dan informasi B kita gabung
di antara perbedaan itu kita mengambil salah satunya, tidak bisa seperti itu. Nah selanjutnya langkah 9, pelajaran apa yang kita dapatkan dari pengalaman, terutama pengalaman pengambilan sebuah keputusan ini. Nah nanti dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan kita di kemudian hari. Nah pelajaran yang dapat kita ambil dari keputusan ini mungkin termasuk kepentingan mempertimbangkan berbagai perspektif gitu, menggunakan kerangka berpikirnya itu yang sistematis atau meningkatkan kemampuan analisis kita dan evaluasinya supaya dapat memperkuat gagasan-gagasan yang mengkerucut hingga nanti akan terjadi atau memuncak pada pengambilan keputusan tersebut. Pelajaran ini dapat diperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari dengan membantu salah satunya kita menjadi lebih efektif, efisien dalam menghadapi situasi yang kompleks tentunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan secara sederhana berkaitan dengan menanggapi kasus 4, termasuk bagaimana cara penyelesaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.